kita membahas tentang metabolisme. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan metabolisme? Metabolisme. Berarti kira-kira proses apa sih? Apa yang dimaksud dengan metabolisme? Ada yang tahu dia termasuk proses apa? Betul. Metabolisme itu merupakan suatu proses atau reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel hidup dan terjadi secara terus-menerus. Nah, metabolisme ini akan terus berkontinu selama kita masih hidup. Kenapa? Karena tujuan dari metabolisme itu adalah menghasilkan energi. Seperti itu. Nah, metabolisme ini merupakan suatu proses yang dibantu oleh katalis yang disebut dengan enzim. Jadi proses metabolisme itu tidak akan pernah lepas dari peranan enzim. Nah, metabolisme sendiri terdiri dari dua tipe atau dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tentang katalis, yaitu enzim. Apa yang dimaksud dengan enzim? Enzim ini merupakan senyawa kimia yang membantu proses biologi dalam tubuh. Nah, jadi selain hormon, enzim juga membantu proses-proses biologi yang terjadi di dalam tubuh. Nah, enzim memiliki beberapa penyusun atau kita sebut dengan struktur enzim. Struktur enzim yang pertama yaitu adalah protein atau disebut juga dengan apoenzim. Dan yang kedua terdiri dari gugus prostetik atau non-protein yang terdiri dari koenzim dan kofaktor. Bedanya apa antara koenzim dan kofaktor? Kalau koenzim, dia merupakan senyawa organik, sedangkan kofaktor ini merupakan senyawa anorganik. Berupa apa anorganiknya? Berupa logam. Ya, jadi saya ulang. Yang namanya metabolisme itu adalah suatu proses kimia yang terus berlangsung di dalam sel hidup. Kemudian, dalam prosesnya dibantu oleh senyawa yang disebut dengan enzim dan terdiri dari dua tipe proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Enzim atau katalis yang membantu dalam metabolisme itu memiliki struktur yang terdiri dari protein dan gugus prostetik. Selanjutnya, enzim itu memiliki beberapa sifat yang mempengaruhinya. Sifat yang pertama, dia bersifat sebagai biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi tapi tanpa ikut bereaksi. Nah, apa maksudnya? Pasti pada pernah bikin teh manis kan? Ya, teh manis itu campuran apa dengan apa sih? Campuran gula dan teh. Nah, ketika kita membuat dua buah gelas atau dua gelas teh manis, yang satu, ketika dikasih gula, kita taruh sendok di dalamnya, kemudian kita aduk. Sedangkan yang kedua, kita hanya menaruh gula, tapi tidak dengan bantuan sendok. Kita biarkan dia larut. Kira-kira mana yang lebih cepat larut? Yang A yang dikasih sendok atau yang dibiarkan? Yang A, betul. Nah, apakah si sendoknya itu akan melted atau akan ikut tercampur dengan gula dan tehnya? Atau tetap menjadi sendok? Tetap kan, tapi dia mempercepat si gula itu larut. Nah, yang berperan sebagai enzim adalah sendok. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak ikut larut dalam prosesnya atau tetap utuh. Sifat enzim yang kedua yaitu dia bekerja secara
spesifik. Satu buah enzim itu hanya untuk satu substrat. Saya berikan contoh, misalnya amilum. Kita ingin merubah dia menjadi maltosa. Maka kita menggunakan apa kira-kira? Enzim amilase. Bisa nggak kita pakai sukrase? Nggak bisa, karena sukrase itu untuk mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Jadi, satu enzim hanya untuk satu substrat. Selanjutnya, dia bekerja dua arah atau bolak-balik. Contohnya, dari ATP, kita ingin merubah dia menjadi ADP dengan menggunakan enzim fosfatase. Nah, dengan enzim yang sama, kita bisa merubah ATP menjadi ADP. Maaf, saya balik. Dari ATP ke ADP atau dari ADP ke ATP. Selanjutnya, enzim itu bersifat termolabil atau tidak tahan panas. Kenapa dia tidak tahan panas? Masih ingat struktur enzim apa saja? Protein dan non-protein. Nah, kita tahu bahwa protein itu dia bersifat tidak tahan panas. Ketika dia diberikan suhu yang tinggi, maka dia akan rusak atau terdenaturasi. Sifat enzim selanjutnya adalah efisien atau dia dapat menurunkan energi aktivasi. Misalnya begini. Kita lihat contoh. Ada dua buah reaksi yang sama, substratnya sama. Cuma yang satu dengan menggunakan enzim, yang satu dengan tidak menggunakan enzim. Ini adalah energi yang dibutuhkan. Misalnya yang satu membutuhkan energi sebanyak 30, sedangkan yang satu hanya membutuhkan 15 energi. Kira-kira mana yang lebih hemat? Yang 15. Jadi anggap saja yang pakai enzim itu pakai diskon setengahnya. Jadi enzim itu dapat memaksimalkan reaksinya dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi sifat enzim ada berapa? Ada 5. Apa saja? Biokatalisator, spesifik, reversible, termolabil, dan efisien.